sini Ayu ingin bertanya kepada adik-adik semuanya, apakah ada yang hafal surah Al-Maun? Nah, ayo coba berdiri. Enggak apa-apa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kawannya dong. Oke, adik-adik semuanya, di sini ada yang tahu surah Al-Maun itu apa artinya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Oke, jadi surah Al-Maun itu artinya yaitu barang-barang yang berguna. Jadi adik-adik semuanya, di surah Al-Maun ini kita diajarkan untuk tidak menghati anak yatim. Kemudian kita juga disebutkan oleh Allah kalau misalnya kita itu tidak boleh, kita itu kita kalau misalnya mendorong orang-orang tidak berbuat baik kepada anak-anak yatim, itu termasuk dalam perbuatan yang buruk. Oke, ada yang tahu nggak arti dari surah Al-Maun ini? Nggak tahu? Oke, kita akan mengulas sedikit mengenai tentang makna-makna dari surah Al-Maun ini per ayat ya. Oke, temannya tadi boleh maju depan sini deh. Ayo sini deh, boleh. Oke, sebelumnya kita baca sama-sama dulu ya surah Al-Maunnya, nanti dipimpin sama temannya. Yuk, mulai yuk. Jadi di sini Ayu bacakan ya, mohon maaf sebelumnya Ayu juga masih proses dalam belajar. Kita belajarnya sama-sama ya Dek ya. Oke, jadi arti dari yang pertama itu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi di sini Allah itu menanyakan kepada kita, tahu nggak kita ini sebagai umat manusia, orang-orang yang mendustakan agama itu apa? Tahu nggak siapa aja orang yang mendustakan agama? Tahu? Siapa aja? Kafir. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Enggak? Oke. Kita sebagai umat manusia ini, sebagai umat muslim, jangan hanya terpaku pada ayat satu saja, tapi pasti ada jawaban setelah ayat selanjutnya. Oke, coba lanjutkan. Ayat keduanya apa? Oke, artinya yaitu maka itulah orang-orang yang menghati anaknya yatim. Jadi Allah bertanya kepada kita, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi salah satu orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghati anak yatim. Apa salah satu contoh dari perilaku menghati anak yatim? Ada yang bisa sebutkan? Ya, apa? Menghina anak yatim, menyebutkan anak yatim. Apa namanya deh? Dapa. Oke, silakan Dapa. Coba sebutkan ayat yang pertama apa Dapa? Oke, jadi sini Ayu bacakan ya, mohon maaf sebelumnya Ayu juga masih proses dalam belajar. Kita belajarnya sama-sama ya Dek ya. Oke, jadi arti dari yang pertama itu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi di sini Allah itu menanyakan kepada kita, tahu nggak kita ini sebagai umat manusia, orang-orang yang mendustakan agama itu apa? Tahu nggak siapa aja orang yang mendustakan agama? Tahu? Siapa aja?
mendustakan agama itu adalah orang yang menghati anak yatim. Apa salah satu contoh dari perilaku menghati anak yatim? Ada yang bisa sebutkan? Ya apa? Menghina anak yatim, menyebutkan anak yatim, misalnya. Iya, tidak domba, tidak doma, tidak boleh ya. Itu adalah salah satu contoh orang yang mendustakan agama. Berdosa nggak kalau menghadi anak yatim? Berdosa. Ya kan? Oke, ayat ketiga selanjutnya apa? Nah, artinya yaitu dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Artinya apa? Janganlah kasih ke nyoku. Salah sebenarnya aku ya, tidak usah lah ke nyoku. Biarlah aku bayar, aku tidak yang makan. Ya itu tidak boleh. Orang lagi membutuhkan kita musik. Tidak usah lah kasih ke aku bayar. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Kasihanlah yang tidak mendapatkan makan, misalnya kan orang yang miskin yang membutuhkan sesuatu kita tidak boleh jangan kasih ke kasih aku aja. Ya kan tidak boleh kan? Oke, lanjut. Ayat selanjutnya. Maka celakalah orang yang sholat. Nah, kenapa Allah mengatakan maka celakalah orang yang sholat? Padahal Allah sholat itu dalam bentuk kita iman kepada Allah. Kenapa Allah mengatakan celakalah orang yang sholat? Lanjut, ayat selanjutnya. Nah, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk sholat. Kenapa Allah mengatakan bahwa celakalah orang-orang yang sholat? Celakalah dikatakan di sini yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Oke, lanjut lagi. Nah, yang berbuat ria, tahu ria apa? Tahu. Apa itu ria? Terus. Oke, lanjut lagi. Dan enggan memberikan bantuan. Jadi ada teman kita yang kesusahan, ada tetangga yang kesusahan, nggak mau membantu. Salah tidak kita? Salah. Jadi kita harus apa? Harus membantu. Oke. Yang ada yang bisa setelah pembelajaran ini ada yang bisa menyimpulkan dari surat ini apa diperintahkan oleh Allah? Siapa yang bisa? Jangan mengganggu anak yatim. Jangan mengganggu anak yatim. Ada lagi? Jangan berbuat ria. Ada lagi? Melalaikan sholat. Contohnya tidak sholat isya. Oke, jadi di dalam surah Al-Maun ini Allah memerintahkan kita untuk tidak menghaji anak yatim, kemudian saling membantu, kemudian juga agar kita tidak lalai dalam sholat, tidak boleh berbuat ria, ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi tentang makna dari surah Al-Maun ini. Ayo harap minggu depan atau selanjutnya dapat disetorkan oleh pengajarnya ya. Jadi mungkin itu saja, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Randy tadi, dia lari duluan. Allah